Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur atas berkat nikmat iman dan juga nikmat sehat kepada kita sehingga kita bisa mengerjakan tugas PTS PAI ini. Tidak lupa juga sholawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan alam Habibanna wa Nabiyanna wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, di sini saya akan sedikit membahas tentang makrifatul insan. Pertama, asal penciptaan manusia dilihat dari asal penciptaannya. Manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah, unsur langit karena proses penciptaan fisiknya sempurna, lalu ditiupkan ruh kepada tubuh kita ini. Yang kedua, unsur manusia berdasarkan fungsinya disimbolkan menjadi 3 unsur utama, yaitu hati, akal, dan jasad. Pertama, hati atau kalbu pada dasarnya memiliki makna ganda. Ada makna secara syariah dan hakikiyah. Secara syariah, kalbu diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar terhadap jasad seseorang. Tidak bisa dipungkiri bahwa hati juga bisa menjadi salah satu penyebab munculnya penyakit. Bicara tentang hati, yang dimaksud bukan hati fisik. Ia abstrak, termasuk unsur rohani yang merasa haru, bahagia, suka, duka, pedih, emosi, dan lainnya. Hati yang berbolak-balik di antara berbagai perasaan itu. Selanjutnya ada akal. Akal di dalam ruh manusia bersembahyang pula al-aqlu. Disebutkan pula bahwa tempat al-aqlu ini adalah di dalam kalbu, di dalam hati, sebagaimana al-azmu. Imam Al-Ghazali memasukkan akal sebagai bagian dari hati, sehingga beliau memasukkan tafakur, kerja akal, dalam bab zikir yang merupakan kerja hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa pemahaman merupakan pekerjaan hati. Selanjutnya ada jasad. Jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Karena itu tidak ada perbedaan tentang hakikat jasad ini. Yang terpenting bagi manusia adalah menggunakannya sebagai pelaksana, sebagai apa yang telah ditentukan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Tanpa jasad, tentunya saja tekad dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori yang kosong. Nomor 3, ada amanah manusia. Allah memberikan amanah kepada manusia. Pertama, yaitu amanah al-ibadah. Ibadah dalam kehidupan di dunia ini, manusia diberikan tugas-tugas agama, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya. Di mana jika dikerjakan mereka akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan mereka akan mendapatkan siksa. Dalam memikul tugas amanah ini,
manusia terbagi menjadi 3 golongan, yaitu kaum munafik yang menampakkan dirinya bahwa mereka melaksanakan baik lahir maupun batin, padahal tidak, kaum musyrik yang tidak melaksanakannya sama sekali baik lahir maupun batin, dan yang ketiga, kaum mukmin yang melaksanakan lahir maupun batin. Semoga kita semua termasuk kepada golongan yang ketiga, yaitu kaum mukmin. Amin, amin, ya robbal alamin. Amanah al-Khalifah, kepemimpinan di muka bumi. Dijadikan khalifah di muka bumi, maknanya adalah menugaskan kepada manusia untuk mengelola bumi, memberlakukan perintah-perintah Allah Ta'ala di sana, di mana sebagiannya akan digantikan oleh yang lain. Di antara tugas khalifah fil ardi ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah. Allah akan memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugasnya itu, apakah sesuai dengan yang diperintahkan atau tidak. Sebenarnya menjadi khalifah itu sangat berat, terutama kita akan mempertanggungjawabkan di sana nanti di akhirat bagaimana kita memimpin sebuah negara ataupun sebuah kelompok di bumi ini, di alam ini. Yang keempat, ada balasan. Berkaitan dengan 2 amanah ini, Allah Ta'ala telah menyiapkan al-jazau atau pembalasan. Mereka yang melakukan amal kebajikan akan memperoleh balasan kebajikan yang setimpal, bahkan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan juga sebaliknya. Selanjutnya ada nafsu. Nafsu ada pada manusia. Nafsu ada pada manusia setelah tercampur jasad dan ruh. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia. Sedangkan insan berarti manusia itu sendiri. Nah, ini yang akan terjadi jika kondisi ruh kita dominan atas hawa. 1. Manusia akan ringan untuk beribadah, berkorban, berjihad, dan lain-lain. 2. Hilanglah kemalasan untuk beribadah. 3. Menjadi tenang karena banyak zikrullah atau berzikir, dan mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Berorientasi zikir, mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jiwa yang tenang berorientasi zikir, mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, jiwa pun akan menjadi tenang. Selanjutnya, ruh di bawah pengaruh hawa nafsu. Pada kondisi ini, manusia akan dikuasai oleh syahwatnya, yaitu keinginan untuk bersenang-senang, dan lupa akan tugasnya di dunia ini, kewajibannya di dunia ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikutnya, jiwa akan selalu menyuruh untuk melakukan hal-hal buruk, maksiat. Kondisi jiwa seperti ini di dalam Al-Quran disebut dengan istilah nafsu yang selalu menyuruh kepada keburukan. Selanjutnya ada ruh tarik-menarik dengan hawa nafsu. Ada 2 keadaan. Pertama, ia menempuh jalan istiqomah dan induk-induk ketaatan dan meninggalkan semua dosa besar, tetapi tidak dapat terlepas dari dosa-dosa yang membelitnya
meskipun dia tidak sengaja melakukannya lalu menyesalinya. Yang kedua, bertahan di atas istiqomah tapi berharap suatu kemudian dikalahkan oleh syahwatnya dalam sebagian dosa sehingga ia melakukannya secara sengaja dan dengan syahwat karena ketidakmampuan mengalahkan syahwat, tapi ia tetap tekun melakukan ketaatan. Nah, ternyata nafsu itu bisa kita kendalikan sedikit demi sedikit dengan kita berpuasa. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa arti fitrah ditundukkannya alam kepada manusia seperti laut-laut yang mengangkut perahu-perahu yang ditumpangi oleh manusia atas kehendak Allah. Selanjutnya, manusia dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukallafun, dibebani tanggung jawab. Di pembahasan madah Tafsirul Insan telah diulas bahwa manusia diberi amanah ibadah dan khalifah oleh Allah Ta'ala. Khalifah diantaranya tugasnya ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meningkatkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam melakukan tugasnya itu, apakah sesuai dengan yang diperintahkan Allah atau tidak. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.